Kembali lagi di Love at First Swipe episode 2. Hari ini kita bakal menyelesaikan seorang Bapak Fahmi memilih di antara ketiga wanita yang akan dia pilih, dan dia harus memilih satu di antara ketiganya. Tapi untuk memfilter ini semua agar Bapak Fahmi bisa mencari yang paling terbaik dari terbaik, Bapak Fahmi bisa... Kita akan main game dulu ya, semua kita akan. Tapi sebelum kita main game, aku mau nanya dulu nih. Tadi kakak sebagai apa tadi mukanya? Sebagai Fajar sad boy ya aku tadi. Oh, kamu tuh yang Fajar sad boy itu yang kecil-kecil pendek unyu kata Bapak Fahmi ya. Oke, sekarang kita bakal main game yes or no, yang dimana di antara kedua orang ini mereka akan diberikan pertanyaan atau diberikan pernyataan bahwasanya lu tuh setuju atau enggak sih sama pesan yang aku sampaikan. Nanti kita harus tahu dulu nih alasannya seperti apa. Oke, sudah siap? Sudah ngerti? Oke. Pertanyaan pertama. Kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama nggak? Kalau yes, angkat. Kalau no, enggak. Yang bener dong. No, kalau masnya? Percaya pada cinta pada pandangan pertama nggak? Nggak. Oke. Dari Mbak El Fajar dulu, kenapa sih nggak percaya pada cinta pada pandangan pertama? Kalau aku sih, Boleh dipegang nggak, Kak? iya. Kalau aku sih nggak percaya sama cinta pandangan pertama karena aku pun sendiri ngerasa ya waktu aku cinta pandangan pertama itu masih yang masih kecil gitu, belum yang udah dewasa. Jadi pemikirannya masih kayak ya udah main-main doang, kayak cinta monyet kayak gitu doang. Jadi nggak seserius itu dan nggak terlalu percaya ya kalau menurut aku gitu. Boleh, kalau saya? Kalau untuk aku hampir sama jawabannya, karena emang cinta pandangan pertama itu tentunya nggak apa ya, secara kasarnya tuh kayak cinta pandangan pertama tuh kayak istilahnya tuh apa ya, tumbalnya lah intinya. Tumbalnya lah ya. Jadi yang seriusnya tuh nanti yang keberapa mungkin. Nggak percaya betul. Oke, seperti di sini sudah sama-sama setuju, sama-sama tidak setuju ya. Oke. Selanjutnya adalah, sudah siap? Kalian tipe yang cemburuan atau enggak? Iya atau enggak? Tipenya cemburuan atau enggak kalian tuh orangnya? 1, 2, 3, naikin. Enggak, sama-sama enggak cemburuan. Oke. Kenapa enggak cemburuan? Kok bisa? Kalau aku asal kita sama pasangannya udah saling percaya, jadi ya udah apa yang harus aku cemburuin, karena misalnya kalau kita saling percaya otomatis aku dan pasangan aku udah saling punya komunikasi yang baik juga. Jadi oke lah, jadi tahu gitu gimana gitu aja sih, dan gak mau ribet-ribet ya cemburu-cemburu kayak yang belum pasti kayak gitu. Kenapa tuh? Sangat setuju apa yang tadi Fajar sad boy yang udah bilang, cerita gitu ya, udah bilang tadi. Karena saya juga kalau misalkan orang nemu cewek yang cemburuan itu, jadi kayak nggak terlalu bebas gitu untuk apa ya, berekspresi kayak gimana tuh kayak nggak bebas aja gitu. Kalau melakukan apa tuh kayak nggak bebas, karena kan di sini gue tentunya selain hobi bermain atau segala macam, kayak gue tuh apa ya, kesehariannya tuh kayak kerja terus gitu. Jadi kayak gak mau dikit-dikit kayak, kok lama gak balas chatnya, lu selingkuh ya, lu ngapain ya, lu main sama cewek yang lain ya. Gue nggak mau kayak gitu nggak bisa. Gue pengen fokus, karena kan ya kita saling sama-sama dewasa, ngapain harus dicemburuin itu. Paham. Oke, selanjutnya adalah kalau udah sayang jadi bucin apa enggak? 1, 2, 3. Sama-sama jadi bucin. Oke. Kenapa kalau udah sayang sama-sama jadi bucin? Izin. Kalau aku kenapa udah saling sayang bisa bucin ya, karena mungkin udah keseringan bareng, udah banyak banget ngelakuin hal yang seru-seru sama-sama gitu. Oke. Kaget ya. Jadi mungkin ke bawah aja kali ya perasaannya, jadi ya udah dia yang satu gitu buat aku gitu aja. Iya. Kalau Mas Fahmi silahkan, kenapa tuh bisa jadi bucin banget kalau udah sayang? Karena kan kita udah ini ya, saling support satu sama lain tentunya ya. Jadi kayak udah mengerti satu sama lain. Jadi kayak ya udah, buat apa lagi gitu loh. Jadi kayak maksud gue tuh kayak ya ini udah kesempatan gitu loh buat kita saling menyayangi gitu. Kayak kalau misalkan ya nggak apa ya istilahnya, apa ya, gue bingung banget nih. Intinya kayak ya intinya
gue setuju banget sih. Jadi kayak jadi bucin banget tuh kayak bukan berarti istilah apa ya? Bukan jadi satu alasan buat nggak jadi selingkuh lah intinya kayak gitu. Pertanyaan ketiga ini udah bareng terus jawabannya. Saya masih menunggu loh ada jawaban yang nggak bareng, oke? Ini kalian ya. Ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalian bisa jatuh cinta karena obrolan, bukan hanya penampilan. Yes or no? 1, 2, 3. Nah akhirnya. Oke. Karena obrolan. Kalian itu bisa cinta tuh karena obrolan, bukan hanya penampilan aja. Setuju tadi ya? Setuju. Kenapa tuh? Karena kalau aku mungkin karena aku orangnya word affirmation ya. Jadi butuh pasangan juga yang bisa saling ngerti. Jadi kalau diajak ngobrol nyambung nih, karena kalau kita punya hubungan nih kan gak selamanya cuman ngabisin di main-main aja. Pasti kalau main-main. Ya main-main kayak kita jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya udah jauh banget nih hubungannya, kita udah menua bersama, kan yang dibutuhin ya udah komunikasi aja, omongan yang saling nyambung gitu sama pasangan kita. Karena tergantung juga sih sebenarnya. Kalau misalkan dari obrolannya tuh kayak bikin gue malas, ya udah gue tuh kayak ya udah tadi gue bilang gue tuh orangnya to the point. Kalau misalkan dia bikin gue malas, ya udah gue gak mau gitu loh. Jadi kayak kalau sekiranya dari obrolannya itu kayak bikin gue males, jadi kayak apa ya, kadang ada nih ya kalau misalkan gue lagi ngobrol itu tuh kayak si obrolan itu kayak apa ya, bikin gue gak suka, itu ada banget gitu. Sering gue nemuin kayak gitu. Jadi kayak gue tuh kayak gak suka lah intinya kayak gitu. Jadi bisa dibilang intinya perlu juga penampilan lah. Berarti kan penampilan itu kan dari visual, biasanya dari muka, fashionnya, taste-nya juga. Oke. Ini pertanyaan kelima nih ya. Pernah stalking orang yang kamu suka nggak? Ya pernah lah. Pertanyaan apa sih ini? Pernah atau enggak? 1, 2, 3. Gak pernah. Demi apa? Menarik. Kenapa kamu nggak pernah stalking orang yang kamu suka? Kenapa nih? Karena ya aku untuk bisa suka ke orang tuh agak sedikit susah. Oke. Jadi kayak ya udah aku orangnya cuek-cuek aja gitu loh. Jadi Jadi nggak pernah juga se-stalking itu lah orang. iya, jadi kayak ya udah aja gitu. Kecuali kalau misalnya kita ya balik lagi kayak tadi, aku lebih mentingin ke obrolan aja gitu. Kenapa tuh? Maksudnya stalking. Karena sebelum gue ingin mengenal lebih lanjut dengan dia, jadi gue tuh pengen tahu latar belakang dia tuh kayak gimana gitu loh. Jadi sekiranya, jadi gini intinya, sebelum gue udah lanjut, gue tuh gak mau menyesali sebelumnya gitu lah intinya. Jadi kayak gue tuh udah tahu kalau dia tuh kayak gini. Jadi kayak intinya gitulah. Sebelum gue terlambat, jadi gue harus tahu dulu sifatnya tuh kayak gimana, atau misalkan dari circle-nya kayak gimana, gue juga harus perlu tahu sih ya, karena kan circle juga tuh mempengaruhi banget ya buat gue sih gitu. Last question di permainan game Yes or No ini untuk Fajar Sad Boy dan juga El Fahmi. Pertanyaan terakhirnya adalah, kamu percaya bahwa jodoh bisa ketemu dari acara ini? Percaya atau enggak? 1, 2, 3. Kenapa bisa gak percaya sama game ini, sama acara ini? Kenapa gak bisa gak percaya? Balik lagi, tadi kan aku emang agak susah ya untuk bisa jatuh cinta ke orang, apalagi ke tahap jodoh. Jadi kayak ya udah, kita mungkin saling mengenal dulu aja, saling support aja gitu, jalan dulu aja. Tapi untuk ke tahap jodoh ya Susah. iya agak susah lah, itu terlalu berat lah ya, tergantung takdir juga gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dong. Iya, tapi so far ya happy aja Happy gitu. aja. Kalau maksudnya kenapa? Menurut gue sih kayak ngerasa, gue tuh orangnya kadang gini ya, minder duluan sebelum ketemu cewek yang gue suka. Jadi kayak gue tuh percaya nggak percaya, jadi kayak apakah dia mau apa enggak ya gue nggak tahu gitu ya kan. Jadi gue tuh udah ngerasa apa ya minder duluan lah, udah mundur duluan aja gitu sebenarnya. Jadi gue masih anggap ini tuh acara itu mitos sebenarnya. Mitos ya. Seperti itu sih. Itu dia game Yes or No antara Fajar Sad Boy dan Fahmi. Tapi kita masih akan bermain game lagi, tapi setelah satu ini. Aduh,
Lagi anak denger lagu, malah muncul iklan lagi. Makanya upgrade dong pakai Spotify Premium. Emang beda banget ya? Jelas, no iklan, bisa skip sepuasnya dan kamu bisa download lagu buat dengerin offline. Wah, itu sih literally lifesaver pas kuota habis sih. Exactly, hidup tuh udah ribet, musik jangan ikut ribet juga. Spotify Premium biar hidup lo lebih chill dan no drama. Kembali lagi di Love at First Swipe. Masih bareng gue, Michael Jordan, yang masih nemenin kalian yang lagi nonton di YouTube. Kalau nonton kalau enggak juga gak apa-apa. Anyway, thank you banget Mr. Fajar sudah mengikuti game permain ini. Kakaknya belum dibuang, enggak ada yang dibuang. Tapi kita bakal mengganti orang untuk kita bakal bermain game selanjutnya. Jadi kakak silakan boleh kembali ke ruangan yang sudah disediakan. Oke. Selanjutnya kita akan mendatangkan siapa tadi ya yang udah kita menangin tuh? Bahlil ya? Bahlil. Suatu anomali. Oke, baik. Lil Bahlil sudah datang kepada kami untuk bermain game bersama El Fahmi dan El Bahlil. Di sini kita akan bermain game This or That. Jadi kita sudah tidak menggunakan tongkat-tongkatan ini. Jadi game This or That ini saya akan memberikan pernyataan. Kalian lebih suka ini atau ini? Nanti saya akan hitungin 3, 2, 1. Kalian langsung sebutin. Nanti aku mau tahu alasannya kenapa. Contoh, mobil apa motor? Terus 3, mobil. Contoh kenapa mobil misalkan. Ya siapa yang mau naik motor? Ya, oke. Sudah siap? Satu, jangan dulu, sabar. Kita lihat lu chemistry. Jadi sebenarnya kita lagi ngetes chemistry ini nih ya. Oke, yang pertama adalah looks atau vibes? 1, 2, 3. Oke, kenapa vibes? Pegang. Karena menurut gue kalau vibe-nya sama-sama kayak bakal lebih nyambung dan lebih asik aja sih. Gue setuju dan sama juga hasil jawabannya sama kayak dia. Karena dari fans itu biasanya kita sering kayak bisa dijadiin suatu kenangan gitu. Dari vibes itu. Jadi kayak kenangannya tuh deep banget, kerasa banget biasanya kalau memiliki vibes yang di satu momen itu gitu loh. Ngerti? Di sini skor sementara masih win streak ya. Pertanyaan selanjutnya, sudah siap? Jadi ketika ada 1, 2, 3 langsung sebutin deh. Nggak usah mikir-mikir, oke? Romantis atau humoris? 1, 2, 3. Humoris. Masih sama. Kenapa humoris? Izin. Karena aku gue orang yang suka bercanda. Terus yapping mulu. Terus menurut gue kalau misalnya kita humoris nih bisa menciptakan momen yang romantis juga sekaligus sih. Mas Maminya kenapa humoris? Karena kalau misalkan romantis terus kayak bosen ya, terlalu bosen ya kan? Karena emang betul dari humoris itu biasanya kita bisa menciptakan yang namanya romantis di sana. Nah, di sanalah bentuk keromantisannya. Jadi kayak gitu. Jadi ya makanya karena memilih humoris ya tentunya biar kita juga nggak terlalu bosen gitu ya kan ngejalanin hubungannya, nggak terlalu serius juga, betul dan ya segitu. Selanjutnya adalah chat tiap hari tapi pendek atau jarang tapi deep talk? 1, 2, 3. Chat tiap hari tapi pendek atau jarang tapi deep talk? Jarang tapi deep talk. Oke, di sini ada perbedaan. Tadi Lil Bahlil memilih untuk chat tiap hari tapi pendek dan El Fahmi memilih untuk jarang tapi dalam. Kenapa kamu lebih suka chat tiap hari tapi pendek? Kenapa tuh? Kalau menurut gue kenapa? Karena seenggaknya kalau tiap hari tapi pendek tuh seenggaknya kita ada ngasih kabar gitu loh. Kayak at least cuman aku pergi ke sini, aku makan atau apa. Pendek, enggak. Tapi kabarnya penting. Iya, tapi poin-poinnya doang gitu loh, ngabarin doang kalau aku di sini, aku mau ke sini, enggak yang aku gini enggak. Tapi kalau misalnya kayak chat, deep talk, sehari-harinya kita nggak tahu
ke siapa gitu. Pagi deep talk, sekali ketemu deep talk, sekali Iya ketemu kan? deep talk. Iya. Kayak malah jadi canggung gak sih? Oke. Mas Fahmi kenapa milihnya untuk jarang masuk malam? Sebenarnya gimana ya, agak susah juga ya. Sebenarnya gue agak setuju pendapat dia. Tadinya gue pengen pilih dia, tapi tentunya kalau misalkan kita jarang tapi nantinya deep talk itu tentunya nanti kita bisa apa ya? Kita tuh kalau misalkan nanti di suatu saat kita deep talk itu bisa kita cerita gitu loh. Gue tuh tadi tuh kayak gini loh. Lu tahu nggak? Terus kita bisa manjang. Terus kita kayak intinya kalau gue nih ya, gue pasti selalu ngusahain untuk pas di deep talk itu diceritain semuanya seasik mungkin, jadi gak akan sampai ngelewatin momen-momen yang gue udah lewatin gitu loh. Jadi seberusaha mungkin gue tuh bakal bikin dia terhibur lah. Jadi kayak gue tuh sebenarnya gimana ya, tipikal orang yang jarang ngabarin sebenarnya. Cuman pasti gue akan ceritain kalau misalkan gue ada momen-momen yang bikin ini tuh ngakak atau misalkan bikin sedih atau segala macem kayak gitu lah, kayak gitu. Ada momentumnya ya jadinya ya. Oke. Selanjutnya adalah ngedate malam atau siang. 1, 2, 3. Kenapa malam? Kenapa tuh malam? Malam karena selain waktunya yang lebih fleksibel, juga kayak lebih enak aja gitu daripada Malamnya. iya lihat ada, kalau malam tuh ada vibes panas kayak gitu ya. kayak lampu-lampu, Iya, kita lebih lihat lampu estetik aja jalan gitu, ya estetik lebih village. ya lebih enak. Kalau siang misalnya kita nongkrong makan, iya selain itu juga kan kita kayak panas gitu loh, kayak apa sih gitu. Bener, takutnya malah jadi gimana gitu ya, jadi takutnya malah jadi bad mood. Kalau kami sendiri gimana? Kenapa? Ya biasanya kalau cewek tuh emang kayaknya semua cewek ya. Biasanya kalau misalkan semua cewek tuh diajak siang-siang tuh kayaknya berubah moodnya cepet banget, 360 derajat. Ya kan? Jadi kayak gue juga setuju karena emang di siang hari tuh kayak males juga gitu, kayak udah capek, malas gitu ya kan. Walaupun malam juga sebenarnya capek ya, tapi kayak sejuk aja gitu, kayak bikin suasananya tuh have fun gitu ya kan, kayak tenang, gak bikin emosional. Itu kayak dibanding dengan siang tuh kayak udah mah panas ya kan, kita bad mood, marah-marah gak jelas gitu ya kan. Jadi kayak iya, terus kayak gak pugu aja lah intinya. Gak pugu ya, gak pugu. Kayak gitu sih. Next question. Balikan sama mantan atau cari orang baru? Izin 1, 2, 3. Cari orang baru. Oke, kenapa cari orang baru gak balikan sama mantan? Nah, kalau menurut gue kenapa nggak balikan sama mantan, karena yang udah selesai ya udah aja lah, mau apa lagi. Iya, move on, maksudnya mau apa lagi sih, diulang juga. Harusnya tuh diperbaiki waktu kita masih pacaran, bukan udah putus sih. Jadi kalau udah ya udah, masih banyak kok orang baru di dunia ini. Oke. Kalau gue sih lebih ke gak mau apa ya? Gak mau ngambil sampah aja sih sebenarnya kayak gitu. Ngambil sampah aja. Jadi kayak udah mati sampah. Udah sampah aja gitu loh. Gak mau karena biasanya yang udah didaur ulang tuh gak mungkin sampai 100% ya hasilnya. Iya gak sih? Masih tetap ada bekas-bekasnya lah intinya kayak gitu. Jadi kayak makanya gue milih pasangan baru karena kita bisa berkomitmen bareng-bareng juga ya kan. Terus jadi kita bisa menyesuaikan diri kita gitu loh, dibanding dengan sebelumnya ya kan, yang masih gitu-gitu aja kayak bikin ya kan nyebelin jadinya gitu loh. Lihat dulu udah berapa menit. Oke, last question buat kalian nih. Pacaran main-main atau pacaran serius? 1, 2, 3. Pacaran serius. Kenapa pacaran serius? Oh, udah ngerasa di titik serius sekarang. Kalau buat umur gue yang sekarang sih, gue pikir iya udah waktunya serius lah, udah cukup waktunya main-main. Iya udah, selain udah capek juga ya udah cukup puas lah buat main-main di sebelumnya gitu. Iya sih, nggak ada lagi jawaban yang lain ya. Sebenarnya itu aja sebenarnya jawabannya. Cuman gimana ya, kalau misalkan main-main lagi tuh emang nggak ada waktu lagi gitu lah ya. Jadi kayak udah enough lah, udah capek juga kita ngapain gitu, kita harus
kan? Iya, makanya gue salah satu alasan gue ikutan itu ya itu sebenarnya. Ya kayak ya yang jelas aja udah kayak yaudah pasrah gimana nanti aja gitu kan. Baik, itu dia bersama El Bahlil mengenai game This or That. Overall banyak yang sama, tapi bedanya kayak cuma satu doang. Di mana coba inget gak satunya di mana? Tiap hari. Iya, ya mungkin dari segi tipe cetan agak sedikit ada bedanya. Itu bisa diatur lah, Anyway, terima kasih Lil Bahlil. Thank you for coming. Selanjutnya boleh silakan kembali ke ruangan. Kita akan kembali lagi di Love at First Sight setelah yang satu ini. Cuaca lagi hujan, tapi jangan sampai suasananya bikin kamu malas. Saatnya hangatkan suasanamu dengan semangkuk Indomie hangat. Hanya dengan menambahkan air panas, kamu bisa merasakan kelezatan bumbu alami yang selalu menggoda lidah. Indomie selalu menjadi teman terbaik saat hujan turun dan juga menemani setiap momen santaimu. Yuk siapin Indomie favoritmu sekarang juga. Alright. Masih di Love at First Sight. Hari ini kita masih dilanjut dengan tadi kamu pakai topeng apa? Izin? Bayi vintage. Way vintage. Oke. Nice. Kita akan di sini masih main game This or That, tapi gak bakal banyak. Nanti kita bakal main game kejujuran aja. Oke? Udah tahu cara main This or That? Nah, jadi nanti This or That itu adalah aku bakal memberikan dua pilihan. Nanti langsung mikir, gak usah mikir lama, tapi harus mikir cepet langsung bikin. Kayak contoh, lebih suka naik lift atau naik eskalator? Naik lift gitu. Jadi aku bagian 1, 2, 3 lift misalkan. Oke, udah siap? Pertanyaan pertama adalah overthinking atau bodo amat? 1, 2, 3. Keduanya bodo amat, tidak ada yang overthinking. Kenapa pilihnya bodo amat? Jelasin. Karena gimana ya, kalau misalkan overthinking itu membeban ke kitanya, ngerti gak sih? Jadi lebih ke bodo amat aja gitu. Kayak fucked up gitu. Iya. Oke. Kalau masnya, Mas Komai? Sebenarnya capek ya kalau misalkan terus overthinking ya. Kita tuh jadi nggak bebas. Kayak setiap hari kita harus mikirin sesuatu yang hal gak jelas ya kan. Ya itu gue tuh orangnya nggak mau bertele-tele, ya udahlah. Gak usah dipikirin aja lah udah. Yang udah mah nggak usah dipikirin aja udah. Bodo amat gitu loh. Males, capek. Gue juga masih banyak kerjaan yang lain lah intinya gitu. Oke, selanjutnya adalah kalian lebih memilih antara nyaman dulu atau sayang dulu? 1, 2, 3. Nyaman dulu. Kenapa nyaman dulu sebelum sayang? Karena kalau misalkan nyaman tuh baru kesayang gitu, ngerti gak sih? Oke. Iya, karena nyaman tuh nomor 1 menurut aku. Jadi nggak bisa sayang dulu gitu? Nggak bisa, harus nyaman dulu baru ke sayang. Bentar udah manggil sayang tuh nggak bisa? Nggak bisa. Oke, kalau Pak Moy kenapa? Ya betul, karena nyaman tuh ketika kita udah nyaman pasti sayang dong. Gak mungkin kalau misalkan kita sayang terus nyaman, ya belum tentu. Karena kan kalau misalkan kita sayang nih, tiba-tiba panggil saya kan dia nyaman nggak dibilangin kayak gitu? Nggak, belum tentu. Tapi kalau misalkan kita udah nyaman, kita udah berbuat sesuatu yang udah kita bikin nyaman, terus ya bisa jadi sayang aja gitu loh. Intinya kayak gitu. Last question di game This or That. Nonton film atau deep talk? 1, 2, 3. Nonton film. Oh sama, nggak suka deep talk. Kenapa nggak suka deep talk? Lebih ke nonton film sih ya, karena kalau nonton film kita bisa deep talk. Oke. Iya, jadi kita kayak bisa mereview filmnya, kayak apakah ini relate ataukah kayak gimana ya? Kayak seru aja gitu. Kita nonton film sambil ngobrol gitu. Tapi deep talk tuh belum tentu nonton. Iya, bisa juga. Oke. Kalau Bang Moy gimana? Kalau menurut gua sih kita kalau deep talk terus tuh bosan gak sih? Jadi kayak sesekali kita harus nonton film lah ya. Jadi kayak biasanya dari film itu tuh kita bisa mengangkat pembicaraan yang emang nantinya bakal asik gitu ya kan. Terus topiknya tuh dari filmnya gitu. Jadi kayak iya, jadi kayak Kalau nonton Housemate belum? belum sih. Iya, oke. Oke. Menarik sih. Kita bisa nonton bareng, izin. Izinnya gimana? Izin. Oke. Sekarang kita bakal pindah ke game kejujuran. Nanti gue bakal memberikan pertanyaan, kalian nanti jawab ya masing-masing. Dari Bayi Vintage dulu boleh ya? Hal paling cringe yang pernah kamu lakukan karena cinta?
Pernah nggak ada hal yang cringe banget karena cinta? Gua dulu ya. Ini cringe banget, geli banget ya? Enggak sih. Lebih ke apa ya? Iya apaan sih gitu. Dulu gue pernah nyariin mantan gue ke kosannya. Terus gak ada orangnya. Tapi gue nemuin si penjaganya. Ngerti kan? Penjaga kosannya Di kosannya? Di kamarnya? Enggak. Iya. Enggak gitu, bukan plot twistnya enggak gitu. Terus Belum plot twist ya berarti ya? Terus? Gue coba pengen masuk kan ke kamarnya, tapi nggak dibolehin. Terus gue bingung kenapa nggak dibolehin. Taunya ternyata dia ada cewek di dalam kosannya dia. Mergoki. Iya. Oke. Ternyata udah sekongkol gitu sama penjaga kosnya guys. Oh udah bersengkongkol. Iya makanya. Gila banget telepon. Aduh di telepon. Maaf ya, jangan lo di ini dong. Yang telepon gue syuting. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir buat lo. Apa yang bikin kamu insecure tapi kamu sedang belajar buat nerima? Ada nggak? Yang bikin gue insecure tuh lebih tepatnya ke apa ya, dari hal yang gue gak bisa selama ini gitu loh. Tapi dari sebelumnya nih, pasangan gue sebelumnya dia tuh serba bisa sebenarnya. Jadi kayak apa sih ngerjain suatu hal yang emang dia sulit tuh emang dia selalu bisa gitu loh. Tapi bagi gue nggak bisa gitu loh kan. Terus gue tuh selalu insecure aja gitu. Gue tuh di sini kayak gimana ya? Gue tuh cowok, seharusnya gue tuh yang lebih apa ya? Yang lebih dari dia lah intinya gitu loh. Gue tuh pengen selalu gue yang selalu di atas gitu loh. Nah makanya di situ gue selalu insecure. Tapi di sana tuh gue juga pengen selalu berusaha juga gitu loh. Nggak mungkin kayak gue insecure tapi gue nggak ada pergerakan sama sekali ya. Yang nggak sampai segitunya juga sih kayak gitu. Baik, itu dia game masih bersama Bocil Vintage atau Bayi Vintage. Mungkin lu udah cukup informasi dari dia, udah lumayan oke ya. Udah oke, jadi boleh silakan kembali ke ruangan yang sudah disediakan. Kalau ada. Dari ketiga orang yang udah kita ajak main game nih, menurut lu sendiri chemistry yang paling kena itu sama El Fajar, El Bocil Vintage atau sama El Bahlil? Sebenarnya hampir semua kena chemistry-nya sih ya. Cuman gue sih sekarang kayak lagi ada yang gue kejar gitu lah ya. Oh udah mulai ngejar ini. Iya. Sebenarnya berat sih, tiga-tiganya ini tuh berat. Oke semua. Dapat semua ya. Dapat semua chemistry-nya. Cuman aduh bingung banget sih. Kayaknya ya gitu. Gue udah dapat semua chemistry-nya tapi gue masih bingung. Intinya kayak gitu. Pilih siapa yang masih bingung. Iya. Dari ketiganya kan, dari yang udah gue lihat banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gue kasih dan dapat jawabannya juga rata-rata oke lah, jawabannya banyak yang sesuai. Tapi kalau di antara tiga ini yang pengen lu filter dulu satu orang buat kayaknya enggak deh, kira-kira siapa? Kayaknya menurut gue Fajar Sad Boy deh. Kenapa Fajar Sad Boy? Fajar Sad Boy ya karena menurut gue sih ya gimana ya? Buat dikik. Bukan buat dipilih, dikik. Sorry, jadi menurut gue sih ya karena Mr. Sad Boy ini kayaknya sangat disayangkan juga sih ya. Maksud gue tuh kayak Oke, cuman gimana ya? Dibandingin dua ini tuh kayak yang satu ini tuh lebih ke kayaknya dia tuh terlalu serius dia. Terlalu serius. Jadi kayaknya gue terlalu serius ya. Iya, terlalu serius. Hubungan ini apa ya, hubungan serius? Iya, males banget apa ya. Jadi kayaknya bosan gak sih kita hubungan kayak dikit-dikit serius gitu kan. Kayaknya menurut gue juga perbedaan di antara lu sama Fajar Sad Boy itu kuku. Bedanya tuh ada kalau di Fajar Sad Boy itu lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin dia orangnya komunikasi banget. Iya, betul mungkin emang. Lebih ke actionnya, dia kan waktu action betul. Ya. Mungkin lu enggak yang terlalu bisa yakin Betul. Mungkin dia bisa lebih mengertiin gue sebagai pasangannya ya. Cuman gue belum tentu gitu. Jadi gue tuh kayak masih pengen ada humoris sedikit gitu loh. Baik, berarti
Sorry tuh saya buat Lil Fajar Sad Boy, kita harus meninggalkan Anda. Di sini tidak akan ada pesan-pesan karena saya tidak butuh pesan Anda. Oke, udah Di sini jelas lah. udah jelas. Tapi gue di sini bakal manggil satu orang. Oke. Tebak siapa kira-kira? Udah ada kegambar belum? Gue bakal manggil satu orang siapa? Bahlul sih. Bahlul. Oke, tapi sebelum Bahlul, sebelum kita menentukan mana pasangan yang paling ideal buat diri Anda, kita pinginnya nge-chill dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Love at First Swipe. Wipe. Kapan terakhir kali Anda benar-benar lepas? Kapan terakhir kali jam alarm Anda digantikan oleh bisikan ombak dan bukan oleh dering telepon yang menyebalkan? Bayangkan membuka mata dengan pemandangan laut biru. Bali Ceria hadir untuk pengalaman liburan tak terlupakan. Promo terbatas, hubungi kami di 0819973618. Bali Ceria, liburan yang harus terjadi. Kembali lagi di Love at First Swipe. Hari ini, di detik ini kita akan menentukan seseorang yang akan paling ideal buat diri Anda. Kita lihat hasil voting dari para pemirsa yang sudah melakukan voting abal-abal. Kita lihat ratingnya di sini. Ceritanya gitu, izin. Tuh lihat tuh, masih lihat di voting lihat tuh, masih lihat di voting lihat ya. Tuh kan datanya bisa, aduh sorry. Kayaknya orang-orang pada setuju sama Lil Bahlil nih. Iya emang kayaknya Predikatnya tinggi nih. tinggi banget nih dibanding yang si Baby Bunga ini ya. Waduh. Wah gila, Lil Bahlil yang menang. Congratulations buat Lil Bahlil. Boleh Lil Bahlil ke depan, boleh kesini. Boleh silakan duduk. Kayaknya ini jadi pasangan yang ideal banget nih kayak nih. Boleh Lil Bahlil. Gimana rasanya jadi top rating, top tier, boleh pendapatnya? Yang pasti sih seneng banget ya bisa terpilih. tapi maksudnya bisa terpilih sih ya, bisa terpilih, tapi aduh jangan tapi lu suka nggak, kayak lu ada sukanya nggak? Jujur izin, ini mah udah izin nih, gue nih udah izin, lu ada sukanya nggak? Coba, kan lu udah ikutan nih. Kalau ditanya gitu sih ya ada sih sukanya ya. Oke. Ada. Kalau lu sendiri gimana Mi? Kalau gue sih ya dari awal udah emang udah ngelihat gitu loh. Iya udah ngelihat. Dari yang pertama lu udah ini kayak paling oke. Iya gitu, dari awal kita wawancara pun ya udah kelihatan banget lah. Izin. Oke. Baik, mungkin ada harapan ke depannya di antara kau dan dari Lil dulu, mungkin Lil Bahlil ke depannya harapannya apa mungkin? Cuma kamu tiada. Oh ke depannya. Nah, ke depannya sih semoga kita bisa sama-sama komunikasi lebih jauh lagi, pengenalan lebih dalam lagi ya. Semoga komunikasinya semakin baik ke depannya untuk satu sama lain. Dari lu sendiri? Gue sih masih nggak percaya ya. Maksudnya kayak beneran kah gitu, ini real kah? Tapi kalau misalkan emang kasih kata-kata buat kedepannya, gue semoga kedepannya emang sesuai apa yang gue harapin aja sih ya. Jadi kayak nggak apa ya, intinya lu jangan selingkuh aja sih, itu udah intinya. Lu sedia nggak kalau misalkan kayak gitu? Ntar sorry banget, lu udah posesif tapi lu belum ada hubungan apa-apa. Maksudnya apa ya? Kayak lu jangan selingkuh gitu kayak. Tapi udah pasti banget gak sih ini? Oke. Kita kan udah dari voting juga udah. Voting udah. Oke. Udah tahap terakhir banget nih. Masa gue harus sia-siain? Oke. Dan dia juga udah mengungkapkan gitu bahwa dia tuh suka sama gue. Jadi masa sih harus disia-siain gitu? Jangan ya. Kan? Jadi kayak ya udah pede aja. Oke. Di antara 1 sampai 10 pilih satu angka, udah disimpan. Udah. Gue bakal hitungin, kalian hitungin. Gue bakal hitungin 3 1, kalian sebutin angkanya bareng-bareng ya. 1 2 3. 9. Tangan. Ya udah jodoh ya. Baik. Terima kasih buat para penonton yang sudah menontonkan Love at First Swipe. Ini dia contoh chemistry yang sudah kita buat. Jika kamu ingin mencari pasangan yang ideal, akan kami bantu untuk kalian mendapatkan pasangannya. Karena Love at First Swipe adalah pandangan pertama. Ini dia Run, pandangan pertama. Ceritanya radio. Terima kasih, sampai jumpa di episode 3. Bye-bye, Love at First Swipe.